Alright guys, oke sekarang kita bahas yang TOEFL exercise skill 9 to 12 ya. Formatnya ABCD kayak gini. TOEFL exercise skill 9 to 12. Di strukturnya Longman ya guys. Alright, sini mencakup skill 9 sampai 12 tentang konektor-konektor itu ya. Oke, langsung aja kita bahas dari nomor 1. Ingat cara ngerjainnya adalah dengan cara ini ya guys ya, cari dulu kata kerjanya yang mana, kata kerjanya berapa dan verbnya ada berapa. Mereka harus selisih satu ya. Oke, dolphin form extremely complicated. Nah, verbnya ada, kata kerjanya ada form sama change ya, form sama change ada dua. Dan berarti di situ butuh kata sambung satu. Yang ada kata sambungnya kebetulan A, B, C, D ada semua ya. That itu ya, ada semua. Ya, kita pilih yang mana? Nah, berarti harus diartiin, sir. Jangan dulu diartiin. Kalau masih bisa kita akali, ya kita cari polanya. Jangan dulu diartiin. Ngartiin itu kalau udah mentok ya. Itu kita lihat guys, ada and di situ ya. Oh itu dong, sir, kata sambungnya. Enggak, dia and itu di situ tidak sebagai kata sambung untuk klausa. Kalau dia nggak nyambungin klausa, berarti dia nggak dihitung di perhitungan kita yang selisih satu itu nggak masuk ya. Lihat itu elegiances ya. Elegiances itu kata benda ya, kata benda, dan setelahnya kata benda harusnya ada kata benda lagi. Kok bisa tahu, sir, ada elegiances itu kata benda? Karena ada es-nya guys. Elegiances, complicated elegiances. Nah, itu banyak ya kata benda jamak. Berarti setelah and itu harus kita taruh kata benda yang jamak juga. Oke. Yang ada mana? A sama C ya, enmitias itu ya. Meskipun kita nggak tahu artinya enmitias, oke, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita masukin situ antara A sama C. Kalau yang A bisa ya, pas ya. Kalau yang C bisa nggak masuk situ? Enmitias that are change. Oh itu pasif, sir. Are ketemu change. Kalau pasif harusnya are ketemu verb 3. Harusnya cange itu jadi changed ya. Nah, kalau ada R, umpamanya R itu dihitung kata kerja sendirian, kata kerja lagi, berarti butuh kata sambung lagi dong. Enggak ya, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 2-nya, verbnya mana? R, terus trigger, kata sambungnya belum ada, berarti kita butuh satu kata sambung. Yang ada kata sambungnya B ya, that, C ada how, yang D ada how. Alright, situ. Nah, baru sekarang kita artiin guys. Kalau udah mentok gini ya, kita katanya scientist sekarang mulai untuk melakukan eksperimen dalam apa itu? Kalau kita pilih yang B, dalam bahwa, enggak dong, yang berarti CD ya. Bagaimana polusi noise itu, polusi berisik. Polusi berisik maksudnya ya polusi ada orang nyetel sound gede-gede, itu polusi guys. Itu juga polusi keberisikan ya. Oke, polusi. Oh, berarti pakai yang can, yang D guys. Bagaimana polusi bising dapat men-trigger gitu guys ya. Berbagai macam jenis kesehatan risiko kesehatan. Pakai can. Itu kan trigger verb 1 juga. Oke, pas berarti. Nomor tiganya guys, Apollo astronaut, berarti sebentar kita hitung dulu kata kerjanya mana. Witnessed, terus were ya, berarti butuh satu kata sambung. Yang ada kata sambungnya A, B sama D. Kita cocokin aja pakai makna. Apollo 11 astronot yang, kalau yang A, yang of whom, kok langsung ketemu of? Gak bisa. Whom itu ketemu subjek dulu. Whom berarti somewhere. Kalau pakai were, kalau yang D kita ketambahan verb lagi dong, ketambahan were. Nah, berarti yang B ya, whom millions. Nah, udah ketemu, nggak usah diartiin lagi. Oke ya. Jadi pilihlah jawaban yang paling cocok di situ. Alright. Ngerti? Kalau nggak ngerti, coba diulang lagi saya ngejelasin dari awal yang nomor 3 itu. Pasti paham. Alright. Nomor 4-nya sekarang, verbnya mana? Sebentar, at the end of the 19th century itu cuma tambah-tambahan aja ya. Kayak
namanya prepositional phrase, frase preposisi, karena ada at, preposisi at itu berarti subjeknya adalah yang mulai dari Alfred Binet ya, nama orang ya. Verbnya mana? Developed, terus served, berarti dia membutuhkan yang namanya kata sambung. Yang ada kata sambungnya cuma yang D. Ya udah D gitu aja guys. Alright. Nomor limanya verbnya mana? Have sama is mandated ya, is mandated. Jadi kalau pas ngerjain TOEFL gini, ngerjain TOEFL saya jarang menggunakan pengucapan yang mandated, is mandated. Enggak guys, takut kalian bingung. Saya ngomong kayak bahasa Indonesia aja, is mandated gitu aja. Have sama is mandated ya, mandated. Alright. And then berarti kita butuh satu kata sambung. Kata sambungnya yang ada di C doang. Yang Z itu ya udah pilih gitu guys caranya. Gampang ya? Gampang sebenarnya. Nomor 6 itu reservoir. Verbnya mana sih? Extends. Terus udah ya, extend aja. Oke, verbnya cuma satu. Kalau kita pilih yang A, ada kata hits, itu verbnya nambah lagi. 2 verbnya. Berarti kita butuh satu conjunction ya kalau kita pilih yang A. Sedangkan di A itu nggak ada conjunction, nggak ada kata sambungnya. Yang B sama aja. Kalau yang C sama D bisa ya, C sama D. Cuman polanya itu kan which dulu, baru subjeknya, baru verbnya kan. Berarti yang benar yang C gitu guys. Which temperature hits gitu. Yang nomor 7-nya adalah in sampai program itu cuma tambah-tambahan aja, cuma kata keterangan aja. Frase keterangan ya. Subjeknya mulai dari Samson, nama orang. Samson, verbnya mana? Developed. Terus udah, verbnya cuma satu dan kata sambungnya ada satu, whenever ya. Berarti kita membutuhkan satu kata kerja tanpa tambahan ini lagi, tanpa tambahan kata sambung. Yang A bisa whenever it is visible. Oh, ini bisa semua ya. Yang B whenever kan punyanya non clause kan harus ada subjeknya lagi. Berarti yang bisa cuman yang A sama D. Yang A whenever it is visible, atau yang D whenever it has visible. Visible itu bisa dilakukan ya, kapanpun itu. Kalau yang A, kapanpun itu bisa dilakukan. Kalau yang D, kapanpun itu mempunyai bisa dilakukan. Aneh, berarti yang A ya. Karena visible itu adalah kata sifat. Berarti sebelumnya itu is bukan has ya. Has itu mempunyai, have has mempunyai. Terus yang nomor 8-nya adalah verbnya mana? Will be carried sama has not yet been announced, jadi satu itu ya. Berarti ada 2 kata kerja hidup di situ, butuh satu kata sambung. Kata sambungnya ada B, C, dan D. Oke, kita artiin ya. Kalau yang B kita pilih apa yang akan dibawa di perjalanan next phase selanjutnya, shuttle-nya itu payloadnya. Maksudnya barang bawaan gitulah di pesawat itu ya, pesawat ulang-alik. Space Shuttle itu pesawat ulang-alik. Ulang-alik itu maksudnya bisa pulang gitu dia. Dia pesawat luar angkasa yang bisa pulang ya. Has not yet been announced to the public. Belum diumumkan ke publik. Ya, apa yang akan dibawa belum diumumkan ke publik. Oke. C, kapan yang akan dibawa? Oh, kapan yang akan dibawa? Aneh ya. D, bahwa yang akan dibawa, enggak dong. Yang B berarti ya, apa yang akan dibawa di pesawat ulang-alik ya, itu belum dibocorkan ke publik gitu guys. Nomor 9-nya itu during free fall itu cuman adverb aja. Subjeknya mana? Subjeknya belum ada ya. Subjeknya belum ada. Oh, ada skydiver ya. Skydiver itu verbnya mana? Will fall aja ya. Will fall aja. Oke. Kalau kita pasang yang A ketambahan verb lagi, berarti verbnya jadi berapa? Jadi 2. Berarti butuh kata sambung. Salah ya. Yang D juga salah. Masa kita nambahin verb lagi? Ya kalau mau nambah verb itu kayak B, diiringi dengan which ya, kata sambungnya biar pas gitu ya. Jadi 2 kata sambung, is sama will fall.
kata sambungnya 1, which gitu ya. Nomor 10-nya itu uh, ini guys, ini gampang banget. Nomor 10 itu nggak usah dibaca sampai habis. Nggak usah. Dari depan aja udah ketahuan ya. The facts, fakta. Nah, setelah fakta itu pasti that. Udah, fakta bahwa bla 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 bla, udah nggak usah dipikirin ya. Ya udah C gitu aja langsung ya. Itu bonus ya, bonus dari TOEFL-nya untuk kalian. Kalau ada kata the fact, cari that, udah pasti bener gitu guys. Alright, kalau saya salah anu ya di komen ya. Coba di komen. Oh enggak sir, ini saya pernah the fact terus yang lain ya. Coba kalian komen. Oke, habis ini kita langsung ke soal ABCD lagi, yaitu skill 1 sampai 12. Skills 1 to 12 ya. Jadi skill 1 sampai 12 itu dibahas ditesin di video tersebut, video selanjutnya ya. The full review exercise untuk skills 1 to 12 atau skill 1 sampai 12. Alright guys, okay, thank you very much.